Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang investasi pada instrumen ekuitas. Dan ini ada beberapa subbab yang akan kami bahas dalam materi kali ini. Karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Definisi instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen ekuitas. Menurut PSAK 50 revisi 2014 tentang instrumen keuangan yaitu penyajian. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Pada PSAK 50 revisi 2014 telah dinyatakan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan, yakni aset keuangan. Sedikit tambahan yaitu pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor, sedangkan pihak yang menerbitkan saham disebut investi. Karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya atau kepada investor untuk yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, menjelaskan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Hak suara yang dimiliki seorang investor memungkinkan investor mempengaruhi atau mengendalikan keputusan atau kebijakan pada perseroan terbatas. Karakteristik inilah yang dapat membedakan antara investasi pada instrumen utang dan investasi pada instrumen ekuitas, di mana hak investor pada instrumen utang hanya sebatas penerimaan bunga dan pengembalian pokok utang, sedangkan hak investor pada investasi instrumen ekuitas tidak hanya sebatas penerimaan dividen dan sisa kekayaan hasil dividen. Tingkat pengaruh investor atas investi dalam beberapa PSAK terkait seperti PSAK 15 revisi 2014 yaitu tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, dan PSAK 65 revisi tahun 2014 yaitu tentang laporan keuangan konsolidasian. Namun secara umum tingkat konsolidasian itu sendiri dibagi menjadi 4. Di sini ada gambar 2.1, yaitu tentang tingkat pengaruh atas kepemilikan saham. Nah, di sini saya akan sedikit mengambil ilustrasi tentang tingkat pengaruh atas kepemilikan saham. Misalkan yaitu PTB membeli saham yang diterbitkan oleh PTA. Jadi, PTB harus mengidentifikasi terlebih dahulu investasi atau saham yang dia miliki pada PTA mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak, atau menyebabkan dia mempunyai pengendalian di PTA atau tidak. Hal ini perlu dilakukan di awal supaya nanti ketika kita berinvestasi, metode mana yang diperlukan untuk mencatat investasi tersebut. Nah, yang pertama, misalkan investasi PTB pada PTA tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan atau presentasinya kurang dari 20%. Maka investasi tersebut dicatat dengan metode akuntansi yaitu metode biaya atau metode nilai wajar yang diatur dalam PSAK 55. Pengaruh signifikan. Maksud dari pengaruh signifikan itu sendiri ialah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan
atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan oleh investor pada umumnya dapat dibuktikan dengan satu atau lebih indikator berikut. Yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investi. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antara entitas dan investi. Yang keempat, penyediaan informasi teknis pokok. Dan yang terakhir, pertukaran personel manajerial. Nah, dalam menentukan pengaruh yang signifikan ataupun pengendalian, harusnya kita mempertimbangkan hak suara potensial, di mana hak suara potensial itu sendiri berasal dari waran, opsi beli saham, instrumen utang atau instrumen ekuitas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, ataupun instrumen sejenis lainnya yang mempunyai potensi untuk menambah atau mengurangi hak suara investor. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu contoh 2.1 tentang hak suara potensial. Investor A, B, dan C memiliki saham investi masing-masing sebesar 18%, 15%, dan 12%. Sisanya dimiliki oleh beberapa investor D sebagai pemegang saham pengendali. Jumlah lembar saham investi yang beredar adalah 1 juta lembar. Investor A dan B masing-masing memiliki waran yang diterbitkan investi sebanyak 30.000 dan 20.000 lembar. Setiap lembar waran memiliki hak untuk membeli 1 lembar saham investi pada harga yang telah ditentukan selama kurun waktu 3 tahun. Pada tahun ini, hak atas waran tersebut sudah dapat dilaksanakan. Jika hanya mengacu pada persentase kepemilikan, maka investor A tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Namun hak suara potensial atas waran harus diperhitungkan sehingga presentasenya menjadi sebagai berikut. Nah, di sini telah ada jawabannya, yaitu pada tabel 2.1 tentang hak suara potensial, di mana tabel ini menunjukkan bahwa dengan memperhitungkan keberadaan waran, maka persentase kepemilikan investor A berpotensi menjadi 20%, sehingga berpotensi memiliki pengaruh yang signifikan. Sementara itu, pengaruh dari waran bagi investor B tetap tidak menyebabkan adanya pengaruh yang signifikan, karena persentase kepemilikan yang dimiliki oleh investor B yaitu 16%. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu waran. Waran ialah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit. Metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Metode nilai wajar. Dalam PSAK 55 revisi 2014, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas diukur pada nilai wajar. Sedangkan investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar, karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, dapat diukur pada biaya perolehan. Pada biaya ini, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya. Sementara itu, pada biaya nilai wajar, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Namun, selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporan. Karena acuan pengukuran dan penyajiannya adalah nilai wajar,
maka disebut dengan metode nilai wajar. Metode ekuitas. Dalam PSAK 15, revisi tahun 2014, jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham invest, maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Nah, pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Namun, selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Contoh 2.2 metode biaya dan nilai wajar. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar invest dengan biaya perolehan 300 juta. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas invest. Selama tahun 2015, Invest membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta. Pada akhir tahun 2015, nilai wajar saham Invest adalah Rp110 per lembar. Jumlah saham beredar Invest selama tahun 2015 adalah 15 juta lembar. Ketika perolehan awal, investor A mengakui investasi sebesar biaya perolehan dengan jurnal. Pada tanggal 10 Januari 2015, investasi 300 juta di debit, pada kas 300 juta di kredit. Pada tanggal 1 April 2015, piutang dividen 20 juta di debit, pada pendapatan dividen 20 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi 30 juta di debit, pada keuntungan atau kerugian selisih nilai wajar 30 juta di kredit. Penyajian dan pengungkapan. Pada metode biaya, investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan yang juga merupakan nilai tercatat. Sedangkan pada metode nilai wajar, nilai tercatat investasi disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai ketentuan pada PSAK nomor 55 revisi 2014. Mengacu pada contoh 2.2 sebelumnya, investasi disajikan sebesar 300 juta dengan metode biaya atau 330 juta dengan metode nilai wajar. Metode ekuitas, pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan PSAK 15 revisi 2014, investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Jika nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat, maka investor mengakui peningkatan tersebut terhadap nilai tercatat investasinya secara proporsional atas kepemilikannya. Demikian juga sebaliknya, jika nilai ekuitas entitas asosiasi turun, perubahan atau peningkatan atau penurunan atas nilai ekuitas entitas asosiasi diantaranya dapat terjadi akibat nilai tercatat investasi, juga dapat turun akibat penurunan nilai seperti halnya aset pada umumnya. Perubahan, peningkatan atau penurunan atas nilai ekuitas entitas asosiasi diantaranya dapat terjadi akibat yang pertama pembagian dividen oleh entitas asosiasi, yang kedua pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi, dan yang ketiga pengakuan laba rugi bersih entitas asosiasi. Selanjutnya ada penyebab naik atau turunnya nilai ekuitas entitas asosiasi, yaitu pada pengakuan laba rugi hasilnya meningkat atau menurun. Untuk pembagian dividen oleh entitas hasilnya menurun. Sedangkan untuk pengakuan penghasilan komprehensif lain entitas hasilnya akan meningkat ataupun menurun.
Terdapat contoh 2.3. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi 20% atas saham beredar dengan biaya perolehan 300 juta. Selama tahun 2015 telah dibagikan dividen pada 1 April sebesar 100 juta. Melaporkan laba bersih 200 juta, mengakui surplus revaluasi aset tetap sebesar 30 juta. Dan jurnal yang harus dibuat pada tanggal 10/1, investasi pada entitas asosiasi sebesar 300 juta dan kas sebesar 300 juta. Mencatat pengakuan biaya perolehan. Untuk tanggal 1/4, piutang dividen sebesar 100 juta pada investasi pada entitas sebesar 100 juta. Itu untuk mencatat pengakuan piutang atas pembagian dividen. Untuk tanggal 31/12, investasi pada entitas asosiasi sebesar 40 juta pada bagian laba entitas asosiasi sebesar 40 juta. Itu mencatat pengakuan laba yaitu 20% dikali 200 juta. Untuk tanggal 31/12, investasi pada entitas asosiasi sebesar 6 juta pada penghasilan komprehensif lain sebesar 6 juta. Itu untuk mencatat penghasilan komprehensif lain, yaitu dengan 20% dikali 30 juta. Selanjutnya di sini dapat kita lihat tabel perbandingan jurnal dengan menggunakan metode biaya, nilai wajar, dan ekuitas. Seperti contohnya, untuk mencatat biaya perolehan, kita menjurnal dengan akun investasi pada kas untuk metode biaya dan untuk metode nilai wajar. Sedangkan untuk metode ekuitas, jurnalnya ialah investasi pada entitas asosiasi pada kas dan seterusnya, sehingga kita dapat mengetahui jurnal yang akan kita buat dengan metode yang telah ditentukan. Alokasi selisih biaya perolehan. Menurut PSAK 55 revisi 2014 menyatakan bahwa saat perolehan investasi, setiap selisih antara perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar aset neto yaitu dicatat dengan cara sebagai berikut. Untuk goodwill terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi, namun amortisasi tidak diperkenankan. Sedangkan untuk setiap selisih lebih bagian entitas, nilai wajar dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas laba. Langsung saja pada contoh 2.4, alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Contohnya, pada tanggal 10 Januari 2010, investor memiliki investasi 40% kepemilikan atas saham. Biaya perolehan 430 juta dan ekuitas investasi terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing 800 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Selama tahun 2015, pada tanggal 1 April dividen dibagikan sebesar 40 juta, laba bersih 100 juta, nilai tercatat aset dan liabilitas sama dengan nilai wajarnya, kecuali aset dan liabilitas pada tabel 2.3. Persediaan diperkirakan terjual semua dan mesin memiliki umur manfaat 4 tahun, sedangkan utang bank jatuh temponya selama 4 tahun. Dalam tabel ini diasumsikan bahwa akun persediaan memiliki nilai tercatat 50 juta dan nilai wajarnya 55 juta. Untuk tanah nilai tercatatnya 500 juta, nilai wajarnya 600 juta. Dan untuk mesin-mesin nilai netonya tercatat 200 juta dan nilai wajarnya 160 juta. Sedangkan untuk utang bank nilai tercatat 300 juta dan nilai wajarnya 330 juta. Langkah pertama yaitu dengan menganalisis selisih antara biaya perolehan dengan proporsi. Di sini diketahui bahwa biaya perolehan sejumlah
430 juta, sedangkan nilai tercatat yakni 40% dari 1 miliar, penjumlahan dari 200 juta dan 800 juta, hasilnya ialah 400 juta rupiah, dan ketemulah selisihnya 430 juta dikurangi 400 juta, yakni 30 juta. Sedangkan pada tabel alokasi proporsi diketahui persediaan dengan total selisih 5 juta, proporsi selisih 2 juta, dan amortisasi 2 juta. Untuk tanah, total selisih 1 juta, proporsi selisih 40 juta, dan tidak ada amortisasi. Untuk mesin, total selisih 40 juta, proporsi selisih 16 juta, dan amortisasi 4 juta. Untuk utang bank, total selisih 30 juta, proporsi selisih 12 juta, dan amortisasi 3 juta. Untuk goodwill, proporsi selisih yakni 16 juta. Sehingga jumlah alokasinya ketemu 30 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan alokasi terhadap aset teridentifikasi akan bernilai positif jika nilai wajarnya lebih dibandingkan nilai tercatat, dan sebaliknya, alokasi terhadap liabilitas teridentifikasi akan bernilai negatif jika nilai wajarnya lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat, dan sebaliknya. Hasil alokasi tersebut diamortisasi sesuai sisa masa manfaat aset atau jumlah tempo liabilitas, kecuali masa manfaat atau jatuh tempo tidak dapat ditentukan. Amortisasi tersebut diakui oleh investor dan disesuaikan terhadap nilai investasi dan pendapatan investasi sesuai dengan ketentuan PSAK 15 revisi 2014. Amortisasi goodwill tidak diperkenankan. Ini adalah contoh langkah selanjutnya adalah membuat jurnal selama tahun 2015, yaitu jurnal perolehan investasi, dan ini adalah jurnal pendapatan tersebut diakui di laporan laba rugi dan tidak diakumulasikan pada tahun-tahun berikutnya. Ini adalah gambar di mana alokasi nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Gambar di atas menunjukkan bahwa amortisasi atas alokasi kepersediaan akan menurunkan nilai tercatat investasi tahun 2015. Sedangkan amortisasi di atas alokasi ke mesin dan utang bank meningkatkan nilai tercatat investasi karena nilainya yang negatif dan semakin kecil. Penghentian pengakuan. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau hilangnya pengaruh signifikan, yaitu ketika 1. Investor menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 revisi 2010 dan PSAK 65. Yang kedua, menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK 55 revisi 2014. Ketika investor menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui oleh investor dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi. Terima kasih. Pada metode ini, investasi disajikan pada nilai tercatatnya, sedangkan bagian laba atas entitas asosiasi disajikan di laporan laba rugi dalam pos tersendiri. Nah, ini adalah ilustrasi penyajian bagian laba atas entitas asosiasi. Next, pengungkapan yang disyaratkan PSAK 67, pengungkapan kepentingan dalam entitas lain terkait investasi pada entitas asosiasi adalah
untuk setiap entitas asosiasi yang material bagi entitas pelopor, yaitu ada 4. Yang pertama, nama pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang kedua, sifat hubungan entitas dengan pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang ketiga, lokasi utama kegiatan usaha dan negara tempat pendiri jika dapat diterapkan dan berbeda dari lokasi utama kegiatan usaha, pengaturan bersama atau entitas asosiasi. Yang keempat, proporsi bagi kepentingan atau penyertaan modal yang dimiliki oleh entitas dan jika berbeda, proporsi hak suara yang dimiliki jika dapat diterapkan. Dan ini ilustrasi pengungkapan investasi pada entitas asosiasi. Isu lain seputar metode ekuitas. Nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas ada 2. Yang pertama, jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif akibat bagian investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingan pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangi menjadi 0, tambahan kerugian dicadangkan. Kedua, jika entitas asosiasi pada periode selanjutnya melopor laba, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagian atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui, dicadangkan. Next, penjelasan transaksi hulu dan hilir. Transaksi tersebut dapat berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi hilir dan hulu antara investor dan entitas asosiasinya diakui dalam laporan keuangan investor tersebut hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi. Contoh transaksi hilir, penjualan aset dari entitas asosiasi kepada investor. Contoh transaksi hulu, penjualan aset dari investor kepada entitas asosiasinya. Berdasarkan pemaparan pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa jurnal investasi yang dicatat oleh investor atas entitas asosiasi dapat meliputi ada 6. Yang pertama, investasi awal saat perolehan. Kedua, pengumuman dividen oleh entitas asosiasi. Yang ketiga, pengumuman laba bersih oleh entitas asosiasi. Yang keempat, amortisasi atas selisih nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investasi terhadap biaya perolehan investasi. Yang kelima, transaksi hulu hilir. Yang keenam, penurunan nilai. Baik, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.